PKMPE 2 Arif Purwadana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Profesor and Friends. Mahasiswa sebagai agen of change pembaharuan. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, baik dari sisi akademik maupun dari sisi kegiatan organisasinya. Hal yang menarik dikaitkan dengan kegiatan mahasiswa yaitu PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, kali ini kita akan membedah apa itu PKM dan bagaimana strateginya Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk meningkatkan kualitas PKM tersebut. Dengan siapa kita kali ini, Ibu Dr. Yuni? Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah bersama dengan Dr. Misriandi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta nih Bu Lucy ya. Yeah. Alhamdulillah juga beliau akan menyampaikan tema program kreativitas mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini sebagai tindak lanjut nih Bu Lucy, bahwa UMJ telah berhasil tahun 2020 memenangkan sebagai terfavorit ya Pak Misriandi ya. Jadi terfavorit di dalam program kreativitas mahasiswa di tingkat nasional atau PIMNAS. Nah Pak Misriandi, kami ini LPPM tentu saja terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Tetapi hal ini tentu saja terkait dengan kemahasiswaan. Kenapa? Karena setiap dosen melakukan penelitian juga harus melibatkan mahasiswa. Tentu saja kita semua akan bersinergi yang terbaik untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, untuk itu silakan Pak Dr. Misriandi untuk menyampaikan tentang langkah-langkah di dalam melakukan pembinaan terhadap kreativitas mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Silakan. Baik, makasih Prof. Dr. Associated Prof. Yuni ya, makasih. Sama Bu Lucy, Dr. Lucy Andriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Salam disampaikan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Ini tentu kesempatan yang baik bagi kami bidang kemahasiswaan. Bersama tentu sudah ada SK tersendiri dari Rektor. Ada PKM Center yang tentu koordinasi bersama sinergi yang di bidang kemahasiswaan itu, Biro Kemahasiswaan dan Alumni bersama Pusat Inkubator Bisnis juga, karena di situ bagian ada kewirausahaannya. Para tentu pemirsa atau penonton Profesor and Friend, maaf belum terbiasa nih Profesor and Friend. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Karena program kreativitas mahasiswa ini jelas dan pasti menjadi sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang menjadi prestis tersendiri bagi semua kampus baik PTN maupun PTS seluruh Indonesia.
Demikian juga dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. UMJ tentu sudah lama bergerak bersama Sivitas Akademika, khususnya mahasiswa, dosen, kaprodi, dekan, gitu ya, wakil rektor dan rektor, gitu ya, seluruh yang terlibat terkait dengan PKM ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun kita pada posisi kalau sekarang ini ya alhamdulillah tadi disampaikan juga oleh Bu Lucy dan Bu Tri Yuni bahwa UMJ di skala nasional tahun ini sudah lolos sudah beberapa kali kita lulus ke PIMNAS itu, tapi pada tahun 2020 ini kita masuk ke tampil sebagai juara favorit gitu ya. Di antara perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah Indonesia, UMJ termasuk salah satu dari dua perguruan tinggi PTMA ini yang mendapatkan penghargaan pada level nasional. Nah ini tentu berdasarkan pengalaman kita, kami dalam hal ini dosen, berawal dari membimbing mahasiswa, berlanjut mengkoordinir beberapa dosen pendamping, kemudian mengorganisir reviewer, dan kemudian lanjut sampai sekarang ini alhamdulillah bersama Profesor Asosiated Dr. Anwar sebagai tim yang ditunjuk oleh kampus untuk membidangi supaya PKM Universitas Muhammadiyah Jakarta cita-citanya itu menurut tim yang sudah dibentuk itu ya kita berusaha bersanding jejer dengan PKM yang paling unggul yang teratas di Indonesia adalah Universitas Gadjah Mada UGM. Maka kemarin kita menampilkan dalam sosialisasi tahap awal yang jumlahnya melalui Zoom dan YouTube itu sekitar 1.000 orang, baik dosen maupun mahasiswa. Dan ini ada datanya, mudah-mudahan semangat awal PKM di 2021 ini kita akan tampil bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu rintisan-rintisan yang berawal, ini Prof. Yuni dari Fakultas Teknik, begitu ya. Kami ingat dulu bahwa berawal dari Fakultas Teknik yang begitu semangat untuk memajukan PKM di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian Fakultas Ilmu Pendidikan tampil hadir, ikut juga bersama, mengikuti jejak langkah itu. Kemudian sekarang alhamdulillah sudah menyebar ke semua fakultas ya. Nah, kami harapkan supaya kuantitas juga semaksimal mungkin ditingkatkan. Kalau sebelumnya memang yang mayoritas dan didominasi proposal-proposal itu dari mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik, itu yang sering beriring jumlah dari segi kuantitas banyak gitu ya mengajukan proposal. Karena sekali lagi Prof. Yuni dan Bu Dr. Lucy bahwa menuju PKM ini bukan hal yang gampang gitu ya. Tidak semua mahasiswa yang ketika mendapatkan username password saja itu mudah, karena berawal dari bagaimana mengisi identitas itu sering sudah ada hambatan. Maka tahapan-tahapan yang kita persiapkan sekarang ini, selain sudah kita lakukan sosialisasi dengan melibatkan mahasiswa, dosen, dan reviewer, kita juga sudah mengutus kemarin itu ada 5 orang reviewer, yang mana ini bagaimana menyaring untuk supaya proposal itu berkualitas. Setelah dibimbing oleh dosen pembimbing PKM, maka diajukan di internal itu proposalnya secara online, kemudian dipantau, dicek, dipelajari secara mendalam oleh reviewer di tingkat universitas. Nah, maka untuk melihat sesuatu yang berkualitas itu, maka reviewernya juga harus memiliki kualitas begitu ya. Ini yang sudah juga kita lakukan. Nah, selain itu program-program yang sudah kami juga sampaikan tadi bahwa kebijakan pimpinan terkait dengan PKM ini harus secara jelas tertulis hingga bisa disosialisasikan maksimal begitu ya.
selama ini padahal sudah ada kebijakannya, tetapi banyak juga yang belum memahami dan mengetahui. Misalnya, perlu ada kebijakan ulang atau disosialisasikan secara maksimal yang lebih menarik. PKM kita ini untuk mahasiswa itu bukan hanya sekedar mengajukan sebagai tugas misalnya kewajiban pada mata kuliah tertentu, tapi kita harapkan juga ini menjadi misalnya bisa menjadi tugas akhir mereka. Dua yang mahasiswa yang sempat kami bimbing di Fakultas Ilmu Pendidikan, untuk tugas akhir dalam hal ini skripsi, mereka tinggal menyesuaikan saja laporan PKM mereka yang sudah lolos di tingkat nasional, kemudian itu menjadi laporan akhir mereka atau skripsi mereka. Dan ini sudah berlaku saya kira sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi karena memang kurang dimaksimalkan sosialisasi secara maksimal di semua fakultas di lingkungan UMJ, maka ini belum termaksimalkan untuk terlaksana. Nah, maka di antara program kami selanjutnya itu bagaimana sinergi semua bidang, semua level pimpinan untuk memajukan PKM ini. Di antaranya supaya lebih menarik dan menjadi program-program unggulan di tingkat universitas. Apa itu yang akan segera kami juga lakukan? Bagaimana sinergi bidang kemahasiswaan juga dengan bidang akademik, bahwa pada mata kuliah tertentu bisa menjadi tugas tersendiri, dan tugas itu bukan hanya sekedar tugas mata kuliah dapat nilai, tetapi itu bisa menjadi kalau dia standar lulus ketika PKM untuk maju di tingkat nasional atau dibiayai oleh Dikti, maka itu sudah bisa dijadikan sebagai tugas akhir. Kita tahu bahwa mahasiswa apabila dia sudah tampil di tingkat nasional, walaupun tidak menang, tidak juara, tapi mereka melebihi sidang yang ketika mereka sidang skripsi atau memberikan laporan di tingkat prodi atau di tingkat fakultas, karena mereka memang dinilai di di sidang itu hasil proses persiapan proses dan hasil mereka itu di depan reviewer nasional yang memiliki kualitas juga nasional, begitu ya. Dan kalau ternyata mereka menang dalam arti juara, itu akan lebih dahsyat lagi. Nah, penghargaan selain terkait dengan akademik, karena perlu ada kebijakan bersama bidang 1 dan bidang 3 dalam hal ini untuk terkait dengan akademiknya, maka perlu ada ketentuan tersendiri terkait dengan itu. Dalam hal ini mungkin SK Rektor, gitu ya, bahwa ada hal-hal yang menarik selain memang ada mungkin tugas-tugas dari dosen terkait dengan itu. Nah, dengan LPPM kita harapkan juga bagaimanapun seperti disampaikan oleh Prof. Yuni tadi, bahwa dosen berkewajiban atau bagusnya ketika mengadakan penelitian sinergi dengan mahasiswa. Tapi di PKM ini memang sangat diwajibkan, tidak bisa tidak, mahasiswa harus dibimbing oleh dosen PKM. Nah, maka selanjutnya kami setelah bagaimana kebijakan di level pimpinan dalam hal ini, kami akan juga mengundang para dekan, Wadek 1 gitu ya, bersama Warek 1 dan Warek 3. Kita juga akan menyepakati, akan mengkondisikan supaya nanti dosen-dosen yang sudah memenuhi ketentuan, sebenarnya dosen tetap itu memenuhi ketentuan semua untuk membimbing PKM, asal mereka sudah memiliki nomor induk dosen, gitu ya. Nah, kalau itu mereka disiapkan untuk membimbingkan, banyak sekali dosen kita untuk mampu dan bisa membimbing itu. Tetapi untuk yang berkualitas itu, jadi jangan hanya sekedar tanda tangan dan judulnya pun, isinya pun apalagi tidak tahu, gitu ya. Maka kita akan mempersiapkan untuk selanjutnya itu pertemuan atau mengadakan dengan para dosen begitu,
secara khusus, tapi yang dipantau dan dibimbing oleh reviewer-reviewer kita. Nah, reviewer-reviewer kita inilah kita coba maksimalkan. Yang sudah kita kirim kemarin untuk ikut pelatihan di tingkat nasional ada 5 orang. Nah, kemudian kita coba masing-masing fakultas, masing-masing prodi, ada utusan, ada perwakilan. Suratnya saya kira sudah kita sebarkan, supaya nanti dosen-dosen kita bisa nyambung, bisa bergabung di tim reviewer. Ini untuk terkait yang diharapkan oleh Prof. Yudi tadi, supaya proposal-proposal terkait dengan penelitian, wirausahaan, pengabdian masyarakat, cipta karya, itu kan bidang-bidang PKM ya, itu. Nah, ini sangat perlu dibimbing oleh dosen dan kemudian diseleksi dari berbagai sisi, dari sisi matikanya, penulisannya tentu harus sesuai dengan buku panduan, dan demikian juga dari sisi kebermanfaatannya. Nah, sekali lagi kan ini PKM, program kreativitas siswa. Jadi mahasiswa itu betul-betul ditantang kreativitasnya, akhirnya terkait juga bagaimana inovasinya, begitu ya, sehingga menghasilkan harapannya kalau cita-cita yang sangat ideal sebagaimana cita-cita Muhammadiyah itu ya ikut bagaimana memakmurkan, mensejahterakan masyarakat Indonesia, gitu ya. Nah, jadi hasil penelitiannya itu diusahakan tidak, ya ini terkait dengan LPPM juga tentu kan, jangan hanya menjadi buku panduan, jangan hanya jadi dokumen-dokumen laporan, tetapi bermanfaat juga untuk masyarakat lebih luas. Paling tidak minimal bagi mahasiswa. Mungkin itu bagian awal. Ya, alhamdulillah nih Bu Lucy ya, kita tercerahkan nih. Para mahasiswa dan juga para dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kita tercerahkan di mana tadi disebutkan oleh Pak Warek 3 terkait dengan insentif ataupun bonus ataupun apa yang dikaitkan juga dengan akademik ya Pak Misri ya. Jadi artinya bahwa dengan memenang PKM mahasiswa itu sudah bisa menorehkan reputasi kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kira-kira nih Pak Misriandi, selain dari tugas akhirnya nih Pak Misri, bonus apa nih Pak yang akan dinikmati oleh mahasiswa pada saat mereka nanti menang di menang di PKM nih, supaya mereka bersiap-siap karena Januari sampai September ya, sampai Agustus September itu akan diadakan pendampingan oleh reviewer yang kompeten. Silakan Pak Misriandi. Iya, ini memang untuk memotivasi juga ya para mahasiswa, dosen, juga plus reviewer. Jadi ada 3 yang berdampak sangat insya Allah membahagiakan bagi mahasiswa yang lolos, bagi dosen pembimbingnya, bagi reviewer yang mereview atau yang memeriksa dari proposal-proposal yang diajukan tersebut. Misalnya kalau mau nunggu dari Simkat Mawat atau dari pemerintah begitu ya, uang yang misalnya diajukan oleh masing-masing yang mengajukan proposal itu bisa jadi programnya sudah separuh jalan atau sudah selesai baru uangnya cair begitu ya. Biasanya di level dosen juga begitu. Uangnya kan maksimal bisa maksimal paling diajukan itu 12,5 juta. Walaupun kita belum ada yang sampai maksimal, mungkin sekitar 10 jutaan lah, atau 6 atau 7 juta gitu ya. Selama ini dibiayai oleh pemerintah tahun. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa dan dosen, penanggulangan dana awal untuk kegiatan itu tidak jadi dana penanggulangan dan harus dikembalikan. Kalau sebelumnya kan dikembalikan. Jadi kalau sekarang itu betul-betul sudah menjadi dana untuk kegiatan penelitian tersebut yang diberikan oleh universitas atau fakultas begitu ya, kepada mahasiswa yang lolos secara nasional. Kami yang akan ada penghargaan itu 2. 1, penghargaan dari segi kalau dia lolos di internal UMJ
yang terbaik 1 sampai 25. Kalau ternyata itu memang layak dibiayai, walaupun tidak lolos nasional, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk itu tetap dilaksanakan penelitian pengabdiannya atau kewirausahaannya atau apapun itu dibiayai oleh universitas, tapi lulus di pure internal UMJ, dan diharapkan itu memang bermanfaat, nanti bisa sampai punya haki, sampai punya nilai macam-macam lah. Nah, ini kita punya standar itu. Harapannya memang target PKM sekarang ini, PKM Center itu diharapkannya itu kita punya 200 proposal yang memiliki kualitas dan layak dan diharapkan lulus nasional begitu ya. Ya, tapi yang coba kita biayai, kita minta ke bagian Biro Kemahasiswaan dan Alumni untuk kita anggarkan untuk 25 proposal. Kalau ternyata lolos juga mereka, jadi double. Dapat pembiayaan dari universitas, dapat juga pembiayaan dari pemerintah begitu ya. Ya, ini saya kira bonus yang menarik juga misalnya. Jadi bermanfaat bagi mahasiswa tersebut. Dan untuk dosen yang membimbingnya, kalau dia lolos tentu dapat juga insentif ya. Tetapi ya mudah-mudahan cukup membahagiakan. Kita harapkan akan kita ubah kondisikan ada baik dia lolos di tingkat internal UMJ, termasuk di tingkat nasional, apalagi juara. Nah, ini selain memang bonus-bonus yang diberikan kepada mahasiswa, dosen, dan reviewer ini, juga kalau dia pada level lolos pada level nasional kemudian juara, tentu saya kira penghargaannya tentu kita siapkan yang luar biasa juga, terus kemudian dengan pengkondisian yang luar biasa juga. Inilah yang kita harapkan. Tetapi sekali lagi, ini kesepakatan dan ketentuan ini tidak bisa hanya di bidang 3 ya, kecuali memang yang sudah ada alokasi anggarannya, yang sudah masuk RAPB di bidang Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Dan itu sudah kita siapkan, dan setiap tahun anggaran untuk itu cukup besar begitu. Saya kira itu terkait dengan bonus-bonus itu tadi ya. Selain tentu dampaknya bagi mahasiswa luar biasa. Ya, alhamdulillah nih Bu Lucy ya. Jangan lupa like dan subscribe Profesor and Friends channel LPPM UMJ di dalam menaikkan reputasi daripada universitas. Baik, Pak Misriandi nih. Satu lagi nih Pak ya. Tadi disampaikan berarti PKM itu nanti akan ada PKM internal dan juga PKM yang dibiayai oleh Dikti ya. Tadi ada 25 yang akan dibiayai dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tentu saja ini menggembirakan buat mahasiswa, apalagi itu bisa dipakai untuk tugas akhirnya nih Bu Lucy ya. Jadi artinya mahasiswa itu didorong untuk selain mereka melakukan pekerjaan secara akademisnya, tapi juga melakukan inovasi dan kreativitas sesuai dengan passion mereka. Nah, ini gimana nih Pak? Saya akan mengulik sedikit tentang kewirausahaan mahasiswa nih Pak Misri ya, karena Pak sekarang ini banyak jargon-jargon pemerintah yang memang mencetak daripada entrepreneur di mahasiswa. Nah, apa hubungannya dengan bidang 3 nih Pak Misri ya? Apa yang menjadi target daripada kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Jakarta? Silakan Pak Dokter. Baik, makasih Prof Yuni. Jadi memang PIBK, Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan, itu bagian atau menjadi tim di bidang 3. Jadi bidang 3 ini kalau menurut teman-teman Wadik 3 memang bidang segala bidang gitu ya. Dimulai dari bagaimana mencari mahasiswa, kemudian setelah jadi mahasiswa bagaimana mengelolanya secara maksimal, selain urusan akademik diserahkan ke akademik begitu. Baik yang punya masalah sosial, baik yang masalah apa gitu ya, ekonomi. Nah, salah satunya memang ekonomi ya, termasuk masalah-masalah keorganisasian dan kelembagaan mahasiswa lainnya.
Jadi kewirausahaan atau masalah ekonomi sekarang ini, apalagi kita terkendala dengan COVID-19, ini menjadi tantangan tersendiri. Allah melalui pusat inkubator bisnis, maka tadi saya sampaikan ya, PKM ini sinergi antara PEBK dengan Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Dari segi idenya, bahwa Pak Anwar itu salah satu ketua divisi bagian inovasi dan kreasi di EBK begitu ya, yang dikomandanin oleh Bu Endang Resdiatin gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah kita targetkan, memang kita akan mencetak dan berusaha di dalam targetnya. Kalau PKM tadi kan kita harapkan proposal yang lolos nasional itu diharapkan sekitar 200 supaya bisa bersaing berjejerlah dengan UGM itu tadi begitu ya. Dan mereka kerja terus terang siang malam itu tim ini, banyak yang tidak mengetahui itu. Kami koordinasi untuk keperluan itu, saya kira tanpa mengenal hari waktu begitu ya, mau libur mau jam berapa itu terus berkoordinasi mempersiapkan strategi-strategi, sehingga kemarin bagaimana mencapai peserta sosialisasi PKM itu 1000 baik melalui Zoom maupun YouTube itu hal yang menurut saya fantastis, dan itu terdata secara real gitu ya, dan mereka dapat sertifikat untuk atas acara tersebut dan bisa menghadirkan orang dari UGM, dan kita tampilkan dari internal yang membimbing dari Fakultas Teknik juga tentunya kemarin gitu ya, yang membimbing sampai mendapat penghargaan tingkat nasional tersebut. Ini dalam rangka memotivasi. Nah, terkait dengan kewirausahaan ini, kita punya target kita supaya memenuhi kebutuhan untuk memiliki standar kewirausahaan maksimal di tingkat kampus itu ya kita harapkan 2% mahasiswa kita itu berwirausaha. Nah, maka kita bisa dan kita harapkan mahasiswa kita ke depan itu bisa sampai 400 yang memiliki kewirausahaan itu. Nah, sementara ini didatangkan sudah sekitar 200 gitu ya laporan dari PEBK itu. Nah, tinggal bagaimana ke depan, mudah-mudahan tahun depan bisa mencapai itu. Tapi sekali lagi, PKM dan termasuk kewirausahaan yang ada bagian dari PKM tersebut perlu sangat dukungan dari semua pihak, khususnya dalam hal ini pimpinan, dosen, apakah itu dekan, kaprodi gitu ya. Jadi ini bukan kerja bidang kita saja gitu. Jadi semua pihak termasuk Bu Yuni sebagai ketua LPPM, saya kira sangat mensupport semua bidang, termasuk dalam hal ini bidang 3 untuk promosinya gitu ya. Sekarang ini untuk PKM-nya bagaimana tersosialisasikan secara maksimal gitu ya. Kami juga dalam hal ini membangun untuk mencapai target-target itu, kita harus mengembangkan sayap kerjasama bukan hanya di internal yang harus kita maksimal, tetapi dengan pihak luar yang misalnya sudah terbangun, sudah ada beberapa kegiatan misalnya dengan OKOC gitu ya, dengan misalnya sudah dirancang juga oleh PEBK itu dengan kementerian yang dibawa Pak Sandiaga Uno, karena memang beliau keluarga UMJ juga gitu, Kokrab gitu ya, termasuk Menteri Koperasi. Dan ke depan juga akan kita sinergikan, tapi harus teruji dulu, harus maksimal dulu dengan yang ada ini. Jadi kita bisa akan membuktikan bahwa UMJ itu memang pantas sebagai universitas terkemuka, modern dan islami. Nah, yang ini Pak Rektor sekali lagi memang selalu mengingatkan kepada kami, dan saya sampaikan juga kepada tim di bidang 3 bahwa kita itu tidak bisa lagi lari gitu ya, tidak bisa lagi ngebut dengan kendaraan darat, tetapi memang harus terbang. Nah, ketika terbang itu harapannya tidak ada lagi rem gitu ya, tidak ada lagi spion gitu, kita fokus ke depan maju bersama, dan ini harus profesional tentu dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Maka dengan semangat dan jiwa Pak Rektor kita dari awal, beliau memang yuk kita terbang gitu ya. Demikian juga akhirnya kita membangun jaringan kerjasama itu. Kita sudah misalnya di tingkat nasional itu sudah MOU bidang 3 itu tentu UMJ secara keseluruhan itu dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang memiliki jaringan sampai
kecamatan-kecamatan sampai ke kabupaten, provinsi seluruh Indonesia. Dan itu dilakukan beberapa bulan yang lalu. Itu dalam rangka juga untuk sinergi. Kalau kita melakukan penelitian pendataan secara nasional, kita sudah punya jaringan itu. Kita dengan satu lagi dengan Nasyatul Aisyah, ini di lingkungan PTM ya, di lingkungan Muhammadiyah. Kita sudah melakukan juga dengan Nasyatul Aisyah gitu ya, untuk membangun, terus terang di dalamnya Pak Rektor juga mengamanahkan ada poin penelitiannya Bu Triuni yang bisa kita sinergikan dengan FA, dan mungkin lebih terkait dengan fokus penelitian kita terkait dengan gender bisa kita konsentrasi kerjasama dengan PPNA yang sudah juga kita lakukan dengan misalnya kemarin itu dengan Hizbul Waton, ketuanya masing-masing ketuanya langsung yang menandatangani dan hadir bersinergi secara online. Semuanya itu karena masa pandemi semuanya kita lakukan secara online begitu ya. Yang hadir paling 4-5 orang dari utusan mereka, 4 atau 5 orang, itu sudah kita lakukan juga secara nasional. Dan bagaimana kita akhirnya perlu memiliki mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kecintaan dan bangga terhadap bangsa dan negara. Dan segera kita sinergikan bersama Hizbul Waton. Dan Hizbul Waton ini jelas dan pasti gitu ya, tokoh utamanya itu Panglima Sudirman. Ini jelas sebagai cinta negara tapi sangat islami begitu ya, taat beribadah, luar biasa lah pokoknya, tauladan-tauladan yang dahsyat. Nah inilah yang kita serap. Ada yang sudah sangat dia menawarkan, ini namanya Panglima Tinggi Kokam, yang sebenarnya dia juga Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, sudah ngomong langsung dengan saya, kapan kami diundang untuk ikut kerjasama. Kami memiliki kemampuan berbagai hal, kami memiliki jaringan yang lebih luas dari yang sudah ada, yang sudah kita lakukan. Saya bilang sebentar, kita sudah rencanakan itu, bagaimana kita kerjasama di internal dengan pemuda Muhammadiyah untuk berbagai hal ya, termasuk kewirausahaan itu tadi, termasuk untuk penelitian, termasuk untuk urusan sosial, dan mereka menunggu-nunggu juga begitu. Nah inilah daya tarik yang ada di UMJ, mudah-mudahan bisa terlaksana. Satu lagi yang kami ingin juga sinergikan, karena kita niatnya untuk mendidik anak bangsa lebih cerdas, lebih cinta kepada bangsa dan negara gitu ya. Kita juga bidang 3 dalam rangka juga promosi, dalam itu lebih kaitannya kepada promosi ya. Kita juga dengan Didasmen Muhammadiyah kerjasama dengan Semole, tapi kerjasama dengan ada namanya Jogert, namanya itu Jogater atau apalah gitu. Tapi yang membidangi terkait dengan bagaimana melakukan webinar yang sebenarnya dia orang Muhammadiyah juga, tetapi sebelumnya adalah tangan kanan Pak Dahlan Iskan begitu ya. Dia punya cita-cita bagaimana fasilitas yang dia miliki yang secara profesional terkait webinar-webinar itu, dan termasuk pengelolaan broadcast seperti ini, dia pengen secara nasional bisa bersumbangsi kepada Muhammadiyah. Jadi kita akan bersinergi dengan Didasmen, bersinergi dengan Siamole, bersinergi dengan Jogaters itu, yang membidangi terkait dengan webinar untuk mendidik guru-guru atau bersinergi atau bersosialisasi terkait dengan keilmuan bidang pendidikan kepada guru-guru. Dan ini sudah kita bahas juga dengan Dekan Fakultas Pendidikan, dan ini bisa kita siapkan. Mudah-mudahan mimpi-mimpi ini dalam rangka juga yang dibilang Bu Tri tadi itu, Bu Yuni, Tri Yuni, profesor kita yang luar biasa ini, mudah-mudahan bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang mandiri. Jadi, jadi kita menerima mahasiswa yang sebanyak-banyaknya, tetapi jangan sampai mereka setelah lulus dari UMJ tidak kita perhatikan. Inilah memang bidang 3 ya, termasuk di dalamnya ada kemahasiswaan dan alumni. Jadi setelah mereka jadi alumni juga harus memiliki kemandirian, memiliki kontribusi bukan hanya untuk dirinya, untuk masyarakat. Nah kalau jadi wirausaha, apalagi kita sudah kerjasama dengan Sandiaga Uno, harapannya banyak tampil gitu ya pengusaha-pengusaha muda yang berkualitas, tentu di bawah sinergi dengan pusat inkubator bisnis kita gitu ya, UMJ.
Nah, inilah yang kita harapkan. Tentu tidak akan tersampaikan semuanya program dan mimpi-mimpi kita itu. Tapi paling tidak kita sudah menunjukkan hasil-hasil, dampak-dampak, seperti misalnya saya minta laporan apa hasilnya dampak kerjasama kita dengan misalnya IPM. Karena kemarin menjelang sekitar 2 atau 3 bulan lah ya sebelum masa berakhir promosi di semester 1 2019-2020 gitu ya. Nah, tapi target ke depan ini tentu kami sudah menjajaki kembali akan sangat dahsyat begitu ya untuk merekrut mahasiswa yang khususnya di lingkungan perguruan atau di lingkungan Muhammadiyah. Nah, inilah kita akhirnya terkait dengan bagaimana penyamaan persepsi terkait dengan yang Islami modern dan terkemuka itu akan lebih indah dan lebih maksimal gitu. Saya kira itu tentu banyak hal lain lagi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah nih Bu Dr. Lucy ya, Pak Misriandi telah menyampaikan bahwa bidang 3 bersinergi dengan semua pihak di dalam proses untuk mengurus mahasiswa. Para pemirsa, silakan yang mempunyai putra-putri dan juga mahasiswa untuk mendaftar di pmp.umj.ac.id untuk program master dan program doktor ada di setiap semester, baik semester ganjil dan genap, dan juga untuk program ada kelas karyawan. Dan satu lagi nih Pak Misri, tadi ada beberapa hal yang terkait dengan OKOC dan juga beberapa kerjasama yang akan dilakukan di dalam melakukan baik program kreativitas ataupun program-program penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, kira-kira target apa yang ingin dicapai oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta di dalam membidik daripada stakeholder yang ada di OKOC dan lain-lain? Silakan Pak Misriandi. Ya, ini di ruangan saya juga kebenaran ada Ketua PIBK ya, Bu Endang, dan juga ada Komandan Hawi yang saya mohon maaf mereka menunggu gitu ya. Sudah disiapkan mau ada sinergi dengan OKOC dalam hal ini dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi. Baru saja saya memparap suratnya gitu ya untuk ke Sandiaga Uno, mungkin kelihatan di sini gitu ya. Ya, jadi ini kita akan sangat seriusi dengan harapan Pak Sandiaga ini sudah punya jaringan nasional, terutama misalnya bagaimana membangun sinergi-sinergi berbagai hal, termasuk kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan terkait dengan bisa jadi bidang-bidang tertentu, wirausahaan kan banyak sekali gitu ya, termasuk kita akan ada cita-citanya kita ya, kita akan ada presiden direktur perusahaan Muhammadiyah, begitu, kemudian ada direktur terkait dengan konsumsinya, terkait dengan transportasi, terkait direktur terkait misalnya IO atau pelaksanaan kegiatan, direktur terkait dengan masuk laundrynya, pengelolaan asramanya, bengkelnya mungkin, direktur terkait dengan pengelolaan air minumnya, direktur. Kita harapkan mimpinya seperti itu. Nggak apa-apa kita mimpi, tetapi kita mempersiapkan mimpi-mimpi itu, karena kita sambil bangun ya, bukan bermimpi, tapi mimpi. Nah, inilah kita memiliki SDM luar biasa, Dr. Lucy, Dr. Tri. Mudah-mudahan sumbangsihnya yang luar biasa, kita bisa sinergi. Harapannya banyak mahasiswa kita yang memiliki keterampilan-keterampilan yang kita harapkan berbagai sisi itu tadi. Nah, Pak Sandiaga Uno kan selain memiliki jaringan, sekarang ini mereka memiliki juga kewenangan bagaimana mengembangkan kreativitas khususnya anak muda, yang di dalamnya juga tentu mahasiswa kita akan menjembatani itu supaya lebih maksimal. Walaupun dengan kondisi pandemi COVID ya, kita secara online nanti bisa kita tetap laksanakan, mudah-mudahan bisa lebih maksimal. Kalau kita sosialisasi di ruangan setahun-tahun sebelumnya itu lagi tidak kondisi COVID, pelatihan-pelatihan kan paling maksimal kan 200 orang gitu. Atau kadang-kadang ya 100 orang pun ruangan kita sudah mulai agak
padat. Tapi ketika online seperti ini begitu ya, kita lebih maksimal dan kita bisa membuat trik strategi supaya itu bukan hanya didengar, bukan hanya dilihat, tapi betul-betul diaplikasikan actionnya gitu. Nah kita kalau ke ruangan ini tentu banyak sekali produk-produk mahasiswa dan dosen hasil kewirausahaan begitu ya. Mungkin kapan-kapan saya lihatkan misalnya ada pameran nanti Pak Waris ya. Misalnya ada produk ini dari mahasiswa yang kerjasama dengan masyarakat Baduy. Ini ada produk mahasiswa madu dari mahasiswa kita dengan banyak sekali, ada keripik, ada kopi, ada snack, ada madu begitu ya. Dan ini saya kira luar biasa. Ada itu yang sampai urusan segala macam bidang itu, perabot-perabot rumah tangga dia juga pasarkan, dan ini sudah kita data. Dan mungkin nanti ada korasi, jadi bagaimana supaya itu bernilai manfaat maksimal yang disiapkan oleh PBK, dikondisikan, bagaimana urusan mereknya, bagaimana dari urusan pemasarannya, manajemennya terkait dengan kualitas kesehatan dan gizinya juga. Kalau ini sudah direkomendasikan, nah, maka ada kebijakan pimpinan juga bahwa nanti termasuk LPPM mengadakan acara apa saja kalau memang sudah direkomendasikan oleh PBK, maka wajib hukumnya beli ke yang sudah direkomendasikan PBK, dan itu adalah hasil wirausaha, hasil produksi, hasil memang kegiatan profesional mahasiswa kita di bidang kewirausahaan, entrepreneur yang sudah rekomendasi dan hasil binaan PBK, sehingga dijamin kualitasnya. Harapan kita begitu. Kalau ternyata mengecewakan dari segi biayanya, operasionalnya, kualitasnya ternyata tidak memiliki standar tersendiri, maka ini tentu Bu Yuni, Bu Lucy, dan para pemirsa yang lainnya tidak mempercayai produk-produk yang dihasilkan dan direkomendasikan oleh kampus kita. Nah, mudah-mudahan kita harapkan ini bisa betul-betul berkualitas sehingga kita menikmatinya. Hari ini saya misalnya beli beras diproduksi oleh Muhammadiyah misalnya begitu ya. Ini kan bagus kalau ternyata pas dicoba enak, saya beli lagi gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak enak, ini tentu saya tidak akan beli lagi. Tetapi kalau saya tidak beli lagi, padahal sudah direkomendasikan oleh PBK, maka saya akan kena penalti. Dan saya nanti akan komplain gitu ya ke kampus, kok saya kena penalti atau kena peringatan bahwa saya termasuk tidak loyal. Nah, maka sistem ID akan kita bangun, akan secara profesional supaya nanti terintegrasi dengan kewirausahaan, dengan kenaikan jabatan atau dengan prestasi, sehingga kalau kita memang merasa memiliki UMJ ini, maka yuk kita bangun bersama dari semua sisi. Saya kira itu. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Warik 3 atas sharing informasinya tadi. Banyak hal yang kita dapatkan kali ini ya Ibu Yuni, berkaitan dengan bagaimana penguatan PKM, menyiapkan instrumen-instrumen baik dari regulasi sampai PKM Center. Nah, tinggal ini dosen dan mahasiswanya, implementasinya bagaimana. Mari bagi dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, kita dukung semua program dari Bapak Warik 3 untuk bisa membuat UMJ semakin berkemajuan, begitu ya, Ibu Yunia. Amin. Ya, apa namanya? Mungkin barangkali sedikit closing statement dari Pak Misriandi terkait dengan program-program yang ada di bidang 3 tadi di dalam menyampaikan atau supaya visinya UMJ tercapai. Monggo Pak Misriandi untuk melakukan closing statement untuk bisa menyemangati para mahasiswa kita untuk menjadi entrepreneur, menjadi inovator, menjadi pimpinan masa depan daripada Muhammadiyah. Silakan. Baik, terima kasih para pemirsa Profesor and Friend. Ini kita tentu setiap saat memiliki dan memiliki nilai ya, kesempatan kita untuk meraih prestasi. Gunakan kesempatan, apalagi anak-anak muda gitu ya, mahasiswa-mahasiswa kita, isilah hal-hal yang positif dengan prestasi, kreasi, inovasi yang insya Allah bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat, dan syukur untuk bangsa dan negara. Dan itu tidak bisa dilakukan ala kadarnya, harus secara serius, harus sungguh-sungguh, harus menjadda wa jaddah gitu ya.
Siapa yang sungguh-sungguh maka dialah yang akan mendapatkan. Semangat berpasabi kol khairot, berlomba-lomba dalam kebaikan, supaya menjadi tertancap di diri kita masing-masing. Dan ini insya Allah atas ridho dan karunia Allah kita terlaksana secara baik, meraih prestasi di berbagai bidang, termasuk bagaimana kita menjadi wirausaha, menjadi entrepreneur yang bermanfaat bagi orang lain. Nabi Muhammad SAW sendiri menjadi tauladan kita, mereka atau beliau sejak usia dini, sejak kecil sudah berwirausaha. Tapi kewirausahaannya itu bermanfaat bagi orang lain, terutama untuk pendidikan dan dakwah. Demikian juga kita harapkan, kalau ternyata mahasiswa sudah berwirausaha dan ada hasilnya, jangan lupa misalnya untuk infak, sedekah, misalnya kalau di UMJ ada ZIS ya, zakat, infak, dan sedekah. Ini juga menjadi tema tersendiri bagi pusat inkubator bisnis kita dalam menciptakan wirausaha muda itu menjadi teknopreneur muslim. Itu harapannya gitu. Kalau itu bisa terwujud, maka itulah yang membuat alumni atau mahasiswa UMJ yang terkemuka, modern, dan islami. Tentu ini tidak bisa tidak bisa harus didukung oleh semua pihak, dosen, karyawan, atau pimpinan apalagi. Semangat berpasabi kol khairot, yuk action, lakukan bersama. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak Warik 3. Terima kasih sekali lagi. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.